Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman, selamat datang kembali di ruang ilmu dan perenungan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan cahaya hidayah, kesehatan yang paripurna, dan keteguhan iman di dalam dada kita semua. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk menyingkap tabir sejarah yang mungkin akan mengguncang logika dan mempertebal keyakinan kita hari ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan syiar kebaikan. Tuliskan komentar positif berupa sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW atau doa terbaik kalian di kolom komentar, dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe agar kita bisa terus belajar bersama menyelusuri kebesaran Allah dari berbagai sisi yang jarang terungkap. Sahabat beriman, jika kita berbicara tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penutup zaman yang dinanti-nantikan oleh umat Yahudi dan Kristen, mungkin hati kita sudah tidak terlalu terkejut. Keyakinan ini sudah tertanam kuat di dada setiap muslim karena Al-Quran sendiri dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa ciri-ciri Rasulullah sebenarnya telah tertulis di dalam kitab-kitab pendahulu seperti Taurat dan Injil. Bahkan, dalam berbagai manuskrip kuno dan diskusi teologi, seringkali kita mendengar tentang Injil Barnabas atau naskah-naskah laut mati yang menyiratkan kedatangan sosok Ahmad atau sang penghibur. Hal ini wajar karena Islam, Nasrani, dan Yahudi berada dalam satu rumpun agama samawi yang memiliki garis sejarah yang beririsan di Timur Tengah. Namun, persiapkan hati dan nalar kalian hari ini, karena kita akan membahas sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Sebuah fakta yang melintasi batas geografis dan budaya yang sangat lebar. Bagaimana reaksi hati kalian jika mengetahui bahwa kabar kedatangan Nabi Muhammad SAW ternyata tidak hanya tertulis di kitab-kitab agama rumpun Semitik, melainkan juga tertulis dengan sangat rinci, presisi, dan akurat di dalam kitab suci agama yang lahir di belahan bumi yang berbeda, yaitu agama Hindu. Bagaimana mungkin nama beliau didengungkan dalam mantra-mantra bahasa Sanskerta di tepian sungai Gangga ribuan tahun sebelum beliau lahir di Mekah? Ini adalah sebuah misteri ilahi yang menunjukkan bahwa kenabian Muhammad bukanlah fenomena lokal Arab semata, melainkan sebuah rencana agung Tuhan untuk seluruh alam semesta yang jejaknya ditebar di berbagai peradaban kuno. Fakta ini bukan sekedar klaim kosong, melainkan hasil penelusuran ilmiah dari tokoh besar Hindu sendiri yang akhirnya mengakui kebenaran risalah Islam. Mari kita duduk tenang dan simak pembahasan ini hingga tuntas, karena setiap detiknya mengandung ilmu yang insya Allah akan membuat kita semakin mencintai Rasulullah. Untuk memulai penelusuran mendalam ini, kita harus memahami bahwa agama Hindu adalah salah satu agama tertuhan di dunia. Sejarah mencatat periodisasi panjang agama ini mulai dari zaman Veda sekitar 6000 hingga 2000 sebelum Masehi, zaman Brahmana hingga zaman Upanishad. Artinya, ajaran dan kitab-kitab suci mereka telah eksis ribuan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Logikanya, tidak mungkin ada penyisipan nama tokoh yang lahir ribuan tahun kemudian, kecuali jika itu adalah nubuat atau ramalan ilahi yang murni. Disinilah letak keajaibannya. Sebuah kajian menggemparkan pernah dilakukan oleh seorang ulama besar dari kalangan Hindu, seorang guru besar yang sangat dihormati. Beliau adalah Profesor Pandit Ved Prakash. Beliau bukan orang sembarangan, melainkan seorang ahli bahasa Sanskerta yang mumpuni dan juga menjabat sebagai pendeta besar kaum Brahmana. Kapasitas keilmuannya diakui secara luas, khususnya di Universitas Allahabad, India. Profesor Pandit Ved Prakash menuliskan hasil penelitiannya yang mengejutkan dalam buku berjudul Kalki Avatar. Buku ini bukan sekedar opini, melainkan hasil bedah naskah kuno yang serius. Dalam buku tersebut, sang profesor secara terbuka dan didukung dengan alasan-alasan ilmiah dari teks suci mereka sendiri, mengajak para penganut Hindu untuk membuka mata. Ia menyatakan bahwa sosok yang selama ini dinanti-nantikan oleh umat Hindu sebagai Kalki Avatar atau sang penyelamat terakhir di akhir zaman, sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad SAW.
Profesor Prakas menegaskan bahwa semua kriteria, ciri fisik, silsilah keluarga, hingga perjalanan hidup yang disebutkan dalam kitab Weda dan Purana tentang Kalki Avatar, semuanya hanya cocok dan hanya pernah terjadi pada satu manusia di muka bumi ini, yaitu Muhammad bin Abdullah. Bahkan, beliau telah mendiskusikan temuan ini dengan 8 pendeta besar Hindu lainnya, dan mereka terdiam, tidak mampu menyangkal kebenaran argumen tersebut karena bersumber langsung dari kitab suci mereka. Mari kita bedah bukti-buktinya satu persatu secara mendalam, agar kita tidak sekedar menduga-duga. Dalam eskatologi atau ajaran akhir zaman Hindu, disebutkan bahwa Kalki Avatar akan lahir dari keluarga tertentu. Kitab Weda dan Purana menyebutkan bahwa ayah dari sang penyelamat ini bernama Wisnu Bhagat. Bagi telinga kita yang awam dengan bahasa Sanskerta, nama ini terdengar sangat asing dan kental dengan nuansa dewa-dewi India. Namun, mari kita lakukan bedah linguistik atau kebahasaan. Dalam bahasa Sanskerta kuno, kata Wisnu bermakna Tuhan atau pemelihara alam semesta. Sedangkan kata Bhagat memiliki arti hamba, abdi, atau budak yang taat. Jadi, jika digabungkan, Wisnu Bhagat secara harfiah memiliki arti hamba Tuhan atau hamba Allah. Sekarang mari kita tarik benang merah ke dalam bahasa Arab. Kata hamba dalam bahasa Arab adalah abdun dan Tuhan adalah Allah. Jadi Wisnu Bhagat adalah terjemahan literal dari Abdullah. Dan siapakah nama ayahanda Nabi Muhammad SAW? Benar, nama beliau adalah Abdullah. Sebuah kecocokan yang sangat presisi dari segi makna nama. Tidak berhenti di situ, kitab tersebut juga menyebutkan nama ibu dari Kalki Avatar. Disebutkan bahwa ibunya bernama Somanip. Sekali lagi ini terdengar asing. Namun jika kita buka kamus bahasa Sanskerta, Somanip memiliki arti seseorang yang memberikan kedamaian, ketenangan, rasa aman atau sentosa. Jika kita mencari padangan kata dalam bahasa Arab yang memiliki arti wanita yang memberikan rasa aman atau damai, kita akan menemukan kata Aminah. Dan faktanya, ibunda Rasulullah bernama Aminah binti Wahab. Masya Allah, nama kedua orang tua Nabi Muhammad telah disebut secara tersirat, namun akurat maknanya dalam kitab yang usianya ribuan tahun lebih tua dari kelahiran beliau. Apakah ini hanya kebetulan semata? Rasanya terlalu mustahil jika sebuah kebetulan memiliki akurasi setinggi ini pada 2 nama sekaligus. Namun, bukti ini semakin kuat ketika kita melihat ramalan tentang lokasi kelahirannya. Kitab Weda menyebutkan bahwa Kalki Avatar tidak akan lahir di tanah India, melainkan akan lahir di sebuah jazirah atau Shambhala yang digambarkan sebagai wilayah yang dikelilingi pasir. Istilah ini sangat spesifik, merujuk pada jazirah Arab yang tandus, bukan India yang berhutan tropis. Lainnya, disebutkan bahwa ia akan lahir di tengah kaum yang sangat dihormati dan dimuliakan di tanahnya. Deskripsi ini sangat pas dengan suku Quraisy, suku tempat Nabi Muhammad lahir, yang merupakan suku paling terpandang di Mekah dan memegang kunci Ka'bah. Lebih jauh lagi, kitab suci Hindu memberikan detail tentang proses turunnya wahyu kepada sang Kalki Avatar. Disebutkan bahwa Bhagwan atau Tuhan akan mengajarkan Kalki Avatar melalui utusannya di dalam sebuah gua. Sahabat beriman, mari kita renungkan sejenak. Siapakah tokoh besar dunia, nabi atau rasul yang menerima wahyu pertamanya dan pengangkatan kenabiannya dalam kesunyian sebuah gua yang gelap? Hanya Nabi Muhammad SAW yang mengalami peristiwa agung ini di Gua Hira. Di sanalah beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam yang mengajarkan wahyu pertama Iqra. Narasi tentang diajarkan di dalam gua oleh utusan Tuhan ini adalah paralel yang sempurna dan tidak terbantahkan dengan sejarah Nabi kita. Tidak hanya soal kelahiran dan wahyu, kitab-kitab kuno tersebut juga menyinggung kendaraan yang akan digunakan oleh sang penyelamat. Tertulis bahwa Kalki Avatar akan dianugerahi kuda tercepat oleh Tuhan, dan dengan bantuan kuda itu ia akan naik menjelajahi seluruh dunia dan menembus 7 langit. Bagi siapapun yang memahami sirah nabawiyah, deskripsi ini langsung mengingatkan kita pada peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad difasilitasi oleh Allah dengan kendaraan bernama Buraq yang kecepatannya digambarkan sejauh mata memandang bagikan kilat.
untuk melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha menembus 7 lapis langit. Simbol kuda tercepat dan naik ke langit ini sangat identik dengan mukjizat Isra Mi'raj yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain dengan deskripsi spesifik itu. Profesor Prekas juga menyoroti bahwa dalam kitab tersebut disebutkan kalki avatar akan dibantu dan diperkuat oleh Tuhan melalui malaikat-malaikatnya dalam peperangan. Hal ini mengingatkan kita pada Perang Badar di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ribuan malaikat untuk membantu pasukan Muslim yang jumlahnya sedikit melawan pasukan Quraisy yang jauh lebih besar. Semua kepingan sejarah ini tersusun rapi dalam ramalan kuno tersebut. Bukti-bukti ini semakin tak terbantahkan ketika kita membuka lembaran kitab Bhavishya Purana, sebuah kitab yang memuat ramalan masa depan. Terdapat ayat-ayat yang secara gamblang menggambarkan ciri-ciri pengikut agama kebenaran yang dibawa oleh sang nabi terakhir. Disebutkan dalam Pratisarga Parva 3 bahwa akan muncul agama yang disebut Arya Dharma atau agama kebenaran. Ciri-ciri pengikutnya digambarkan sangat detail seolah-olah sang penulis sedang melihat umat Islam hari ini. Disebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang memelihara jenggot. Mereka mendengarkan panggilan suci untuk beribadah yang kita kenal sebagai azan. Mereka melakukan ritual penyucian diri sebelum ibadah yang kita kenal sebagai wudu. Dan mereka makan apa saja yang halal, kecuali daging babi. Disebutkan sejarah spesifik tentang larangan memakan babi dan ciri fisik seperti khitan atau sunat. Dalam teks tersebut bahkan mereka disebut dengan istilah musalaman. Perhatikan kemiripan bunyinya dengan kata muslim atau muslimin. Sebuah deskripsi yang sangat akurat mengenai syariat dan identitas umat Islam. Mereka digambarkan sebagai kaum yang suci yang siap berjuang di jalan kebenaran. Jika ini bukan merujuk pada umat Muhammad, lantas kepada siapa lagi ciri-ciri spesifik seperti tidak makan babi dan dipanggil dengan suara keras untuk ibadah ini ditujukan? Selain itu, mari kita telusuri dari sisi linguistik yang lebih dalam lagi. Dalam kitab At-Tarfaweda, tepatnya buku ke-20, himne ke-127, Sloka 1-14, terdapat sebuah mantra yang menyebut nama Nara Shansha. Kata ini adalah kunci emas untuk membuka misteri ini. Nara dalam bahasa Sanskerta berarti manusia atau orang, sedangkan Shansha berarti yang terpuji. Jadi Nara Shansha bermakna manusia yang terpuji. Sekarang mari kita buka kamus bahasa Arab dan mencari arti dari nama Muhammad. Secara harfiah Muhammad berarti orang yang terpuji. Jadi ketika para pendeta Hindu atau umat Hindu membaca mantra tentang Nara Shansha selama ribuan tahun, sejatinya tanpa sadar mereka sedang menyebut sifat dan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Identitas ini diperkuat lagi dalam sloka selanjutnya yang menggambarkan Nara Shansha sebagai rishi atau orang suci yang menunggang onta. Ini adalah poin yang sangat krusial yang mematahkan argumen bahwa ini adalah tokoh India. Dalam tradisi Hindu kuno, para resi atau orang suci dan dewa-dewa selalu digambarkan menunggangi lembu, gajah, atau kuda. Tidak ada tradisi orang suci India menunggangi onta karena onta bukan hewan asli atau kendaraan utama di peradaban sungai Indus atau Gangga. Kendaraan onta adalah simbol yang sangat kuat yang menunjukkan ke Jazirah Arab. Penjambutan resi yang menunggang onta ini adalah cara Tuhan memberi kode keras bahwa nabi yang dimaksud adalah orang asing yang datang dari padang pasir, bukan dari kalangan Brahmana India. Bahkan dalam kitab Samaweda terdapat nubuatan yang menyebut nama Ahmad secara lebih eksplisit. Dikatakan bahwa Ahmad akan dianugerahi undang-undang abadi. Undang-undang abadi ini bisa kita tafsirkan sebagai Al-Quran dan syariat Islam yang berlaku hingga kiamat. Sayangnya selama ribuan abad-abad, banyak penerjemah atau ahli tafsir India yang tidak memahami konteks bahasa Arab menerjemahkan kata Ahmad ini menjadi Ahmadi yang diartikan menjadi saya sendiri atau sifat keakuan sehingga maknanya menjadi kabur. Kemungkinan nanti itu berbunyi saya sendiri yang menerima undang-undang. Padahal teks aslinya merujuk pada nama diri Ahmad. Sebagaimana kita tahu, Ahmad adalah nama lain dari Rasulullah SAW yang sering disebut di langit dan di kitab-kitab terdahulu. Fakta-fakta yang diucapkan oleh Profesor Pudit Prakas ini dan para peneliti perbandingan agama ini bukanlah sekedar cocok logi atau upaya memaksakan tasfir. Ini adalah bukti bahwa kebenaran itu seperti cahaya matahari. Meskipun ditutupi oleh awan tebal sejarah, perbedaan bahasa dan jarak ribuan tahun, sinarnya tepat akan menembus celah-celah bagi mereka yang mau berpikir. Temuan ini membuktikan kebenaran firman Allah dalam Al-Quran surah Asy-Syafat ayat 6 yang berbunyi, "Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil ini Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Artinya, dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad Muhammad." Ternyata kabar gembira tentang Ahmad ini gaunnya melintasi batas-batas agama Samawi menembus hingga ke peradaban kuno India. Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah ingin menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan milik satu golongan saja.
Allah telah mempersiapkan panggung dunia untuk kedatangan kekasihnya ini sejak awal mula peradaban, menidupkan ciri-cirinya di berbagai kitab suci bangsa-bangsa terdahulu, agar ketika saatnya tiba, manusia yang menggunakan akal sehatnya akan mengenali kebenaran itu dengan mudah. Sahabat beriman, apa yang bisa kita ambil dari pembahasan mendalam ini? Tentu saja rasa syukur yang tak terhingga. Kita dibilang Allah untuk menjadi umat dari Nabi yang namanya dimuliakan di timur dan barat, Nabi yang dinanti-nantikan oleh para rehi dan pendeta masa lalu. Jika kitab-kitab kuno yang mungkin telah bercampur tangan manusia saja masih menyisakan jejak kebenaran tentang beliau yang begitu terang benderang, maka betapa beruntungnya kita yang memegang Al-Quran, kitab suci yang murni, terjaga, dan otentik yang membawa ajaran beliau secara utuh tanpa cacat. Semoga wawasan tentang ramalan dalam kitab Hindu ini tidak hanya menambah koleksi pengetahuan kita, tapi benar-benar meresap di dalam hati, mempertebal keyakinan bahwa Islam adalah agama yang hak, dan membuat kita semakin rindu untuk meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jaga hidayah ini dengan erat dan sampaikan kebenaran ini dengan cara yang santun dan penuh hikmah kepada sesama. Bagi kalian yang merasa tercerahkan dengan video ini dan ingin terus memberkaya jiwa dengan fakta-fakta sejarah dan keajaiban Al-Quran lainnya, jangan lupa untuk menantikan video kami selanjutnya. Insya Allah kami akan menyajikan pembahasan yang tak kalah seru dan penuh makna. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.